Selamat datang. Ini kita orang P. Baik, selamat datang Bapak Wakil Gubernur. Mohon izin pemerintah daerah masyarakat akan menerima Bapak yang motornya ada. Pernah istri? Tentu Pak Bapak lah. Lo si mausik ka mato kahit maama ka ne. Mayroon. Ano menekat bisa na mata ko ne. Wis na. Ang tingyok pesa ne. Ko lang kay laklak ko man lain kay de. Kata kada mabupati daw Itali na laklak ko misuik na le. Kahit na ni din mi soda ne. Apa? Kalau balik kita. Ada kerja jalan jadi Bapak dia akan masuk sini kok. Harusnya masuk sini. Izin Bapak-Bapak kita bergilir, mohon izin. Ini tahu orang soal. Ya memang. Akhirnya saya ajak ke sini. Sudah rumah gitu. Apa? Kakak sudah lapor ini dalam kemarin. Saya di dalam sana. Ini apa namanya kolega semua. Jadi yang datang, Bapak ini. yang datang ini ke kolega semua. Tidak, kalau datang mau ke kampung saya tutup kalau tidak perbaiki jalan. Nah, tanggung jawab dia. Mari Bapak kemari. Mari Pak. Silakan. Saya suruh standby aja dulu ya Pak ya. Ya maunya saya biar ada air dulu biar kelihatan bagus baru dibuka gitu Bisa juga Pak, bisa. Tergantung request Pak. Ya iya di skenario nya gimana. Nanti sampai di Brojo juga airnya hilang dulu Pak. Lama-lama baru ada air. Ya maaf, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salve. Yang saya hormati Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur, yang saya hormati pejabat struktural eselon 2, eselon 3, eselon 4, baik dari tingkat provinsi, tingkat kabupaten yang hadir pada saat ini. Yang saya hormati manajemen PT Waskita Karya, baik itu dari pusat, provinsi, dan semua yang hadir pada saat ini. Yang saya hormati dan saya kasih Bapak Ibu Camat yang hadir, Bapak Ibu Kades yang hadir, pimpinan umat beragama yang hadir, yang juga saya hormati Kepala Pertanahan Provinsi Nusa Tenggara Timur, kita semua yang hadir, pers yang hadir, teman-teman dari protokol baik tingkat provinsi, tingkat kabupaten yang hadir, yang saya hormati dan saya kasih. Pertama-tama kita bersyukur kita boleh hadir bersama di tempat ini untuk satu acara yang cukup bagus. Saya katakan bagus karena tahapan perencanaan dan pelaksanaan sudah dilaksanakan dengan baik dan tiba saatnya untuk pengelakan atau memindahkan aliran. Jadi bagi Bapak Ibu orang Soe yang ada di sini, saya mau jelaskan begini. Pengelakan ini berarti kita kasih pindah tahan ini air dari dia punya pusat bergeser ke bangunan yang dibangun itu. Jadi kurang lebih panjang terowongan ini ada 450 meter. Air itu dipindahkan ke terowongan yang ada untuk dibangun tubuh bendung. Jadi kalau tidak dipindahkan berarti bangunan ini tidak bisa dibangun karena masih ada air. Jadi
Saya berharap untuk ini kita terjemahkan dengan baik. Yang berikut, pengelakan ini bukan berarti pemerintah mengelak untuk tidak bayar Bapak-Bapak punya hak dan kewajiban. Ini Bapak Wakil Gubernur, saya harus sampaikan itu karena banyak isu yang berkembang bahwa bergesernya atau pengelakan ini istilahnya pemerintah juga mengelak untuk tidak bayar hak-hak daripada rakyat. Jadi saya perlu jelaskan itu. Yang berikut Bapak Wakil Gubernur dan kita semua hadir, permohonan kami dari pemerintah kabupaten secepatnya dari Kanwil Pertengahan Pak Kanwil ada, tolong kami dibantu untuk menyelesaikan atau memberikan rekomendasi kepada Kepala Pertanahan Kabupaten untuk segera menindaklanjuti larap yang sudah kami berikan dari tahun lalu. Kalau ini secepatnya diberikan, sosial ini mau dibilang hampir tidak ada. Tetapi kalau ini kita biarkan, kita menunda-nunda, beresiko terhadap masyarakat yang ada di sini. Karena mereka beranggapan bahwa proyek ini sudah berjalan dan lalu dilihat di YouTube-nya pemerintah daerah, di situ kami sampaikan bahwa fisik sudah 50%. Masyarakat orang tua di sini beranggapan bahwa hak mereka tidak akan dibayar karena fisik sudah berjalan, dan kalau sudah digenangi dengan air berarti hak mereka tidak akan dibayarkan lagi. Nah, ini yang perlu mendapat perhatian dari kita semua. Bapak Wakil Gubernur sudah ada, ini kami dibantu sehingga masalah ini bisa terselesaikan dengan baik. Sedikit informasi, ketika hal ini terjadi beberapa waktu yang lalu, saya kesini dengan Wakil Ketua DPR, kami hadir di sini dan saya memberikan penjelasan kepada masyarakat yang ada di sini. Memang mereka diam, mereka cooling down, tetapi bukan berarti mereka tidak ada upaya. Mereka tidak berusaha untuk mendapatkan hak mereka. Tapi saya sudah meyakinkan bahwa pemerintah hadir tidak untuk menyusahkan atau tidak akan menyusahkan Bapak Ibu yang ada di sini. Semua hak dan kewajiban yang berhubungan dengan pembangunan bendungan TMF ini akan diselesaikan dengan baik. Dan juga kami berharap ketika kita hadir bersama di sini, semua akses, semua masalah yang timbul bisa kita clearkan dengan baik. Bapak Camat juga ada, Camat Wanil dan Camat Polan dan Bapak Pedesa, ini mohon menjadi perhatian. Jadi Bapak Ibu Camat, Bapak Ibu Desa yang hadir, kita jangan usul saran. Saya tanggung jawab untuk pembebasan lahan di sini. Apalagi Bapak Wakil Gubernur sudah ada, dan kali lalu kami hadir dengan Bapak Gubernur di sini juga kami sudah sampaikan bahwa hak daripada masyarakat diproses untuk segera dibayarkan. Dan seperti yang disampaikan oleh Kabalai Nusa Tenggara II, bahwa ini dana sudah ada. Jadi informasi juga bahwa dana kurang lebih ada 90 miliar sudah ada di kas negara yang akan dibayarkan kepada Bapak Ibu yang ada di sini. Dan terakhir sekali saya terima kasih kepada semua pihak yang hadir di sini untuk kegiatan ini, dan kepada kita semua juga yang hadir, untuk kalau misalnya ada orang tua yang bertanya, kalau tidak pada porsi yang benar jangan kita berbicara. Ada saudara-saudara, ada orang-orang, ada pejabat-pejabat yang punya kompetensi untuk memberikan penjelasan. Jadi kalau tidak tahu, ada yang bertanya, jangan kita memberikan komentar yang nanti akan membuat suasana di sini tambah keruh. Dan saya melihat pembangunan bendungan hampir di NTT yang disampaikan oleh Pak Agus tadi cukup banyak. Kita di TT kos sosialnya itu rendah. Kos sosialnya rendah, tetapi juga kita jangan terlena karena kos sosialnya rendah, habis kita tidak memberikan perhatian, akhirnya nanti akan muncul masalah yang lebih besar lagi. Saya kira itu yang bisa dapat saya sampaikan. Dan Bapak Ibu yang ada di belakang, setelah pengelakan ini nanti diisi juga, nanti ada yang namanya rekomendasi dan sertifikasi. Setelah diisi dan ditambung, ada tingkatan-tingkatan, itu pasti ada regulasinya.
Jadi kita jangan khawatir bahwa hak-hak Bapak Mama tidak akan disampaikan. Jadi lewat kesempatan berbahagia ini, Bapak Mama, Bapak Saudara yang ada di sini, yang kemarin lahannya turut dikorbankan karena pembangunan bendungan ini, kita bersabar. Saya yakin dan percaya bahwa pasti akan direalisasikan pada saat yang tepat. Sekiranya itu yang bisa dapat saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Selamat siang, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salve. Terima kasih Bapak Bupati Timur Tengah Selatan yang sudah menyampaikan sambutan. Kita tepuk tangan untuk Bapak Bupati. Terima kasih. Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati. Sebelum saya memberikan sambutan, Nusa Tenggara Timur ini sudah dijuluki sebagai Nusa terindah toleransinya. Oleh sebab itu, kalau saya memberikan salam kebinekaan, wajib hukumnya sebagai bangsa Indonesia harus menjawab dengan suara yang lantang, supaya kita tularkan ke seluruh Nusantara bahwa Indonesia ini adalah negara bineka. Ini supaya bisa menerjemahkan apa yang diajarkan di agama Muslim yang mengatakan lakum dinukum waliyadin, agamamu untukmu, agamaku untukku, tapi kita adalah satu. Bagi mereka yang beragama Kristen, di situ dikatakan cintailah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan cintailah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Oleh sebab itu, mari kita pekikan salam kebinekaan ini supaya bisa didengar oleh leluhur kita dan terlebih oleh masyarakat supaya meniru salam kebinekaan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi lagi Bapak, ini 45 juta meter kubik air nanti. Kalau tidak nanti air tidak bisa tergenang di sini Bapak. Jadi suara yang mesti melengking. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salve. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Itu baru. Yang saya hormati Bupati Kepala Daerah TTS, saudara saya, adik saya, Bapak Ipi Tahu. Ya saya menyapa dengan adik supaya lebih akrab, memang umur saya lebih tua dari Pak Ipi. Yang saya hormati Forum Koordinasi Pimpinan Daerah TTS, yang saya hormati pimpinan OPD Provinsi, ya. Saya lihat ada Kadis PU, ada staf ahli Gubernur, ya, yang tadinya sangat berjasa juga untuk kita semua di sini. Dan ini putra TTS, kita tepuk tangan dulu untuk adik saya, putra TTS. Dua-duanya putra TTS nih, ini dua-duanya. Kepala Kantor Wilayah BPN NTT, Pak Oni. Mana tadi Pak Oni? Iya Pak Oni, selamat datang. Ini yang kita tunggu-tunggu nih. Pak Ipi, Pak Oni sudah datang, semua pasti beres. Itu. Minggu depan pasti bisa semua sudah beres nanti. Yang saya hormati Senior Vice President, adik saya, saudara saya Aris Mujiono. Ini teman lama yang sudah lama sekali. Saya kebetulan dulu pernah kuli di Senayan 15 tahun dan ngurusnya di Komisi 5 semua, jadi tahu bagaimana mengenai KPU-an. Ibu Pendeta yang saya hormati, Bapak Camat yang saya cintai, TNI, Polri, semua tokoh masyarakat, tokoh agama yang saya mohon maaf, saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Dan yang terlebih khusus lagi, para pahlawan pembangunan Nusa Tenggara Timur, yaitu mereka yang bekerja di bawah dan mereka yang sekarang lagi ada di sini yang bekerja di bawah. Mari kita tepuk tangan. Tanpa mereka saya kira tidak mungkin bendungan ini akan berjalan. Para pejabat sipil TNI dan Polri, segenap mitra kerja pemerintah terkait,
tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda dan tokoh perempuan, segenap insan pers dan media massa, singkatnya Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang saya hormati. Pertama-tama mari kita tengadakan hati kita, tangan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Maha Kuasa, dan menundukkan kepala kita, menundukkan kerendahan hati kita kepada Tuhan yang Maha Kuasa, kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena atas ridho dan berkatnya, maka siang hari ini kita dapat berkumpul di sini dalam rangka pengelakan sungai di Bendungan Temex ini. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, Bapak Presiden selalu menekankan kepada kami, setiap kali bertemu dengan kami, setiap kali bertemu dengan Pak Gubernur, selalu menanyakan, Pak Wagub, bagaimana dengan masalah air di Nusa Tenggara Timur? Kami mengatakan, puji Tuhan, Bapak Presiden, atas usaha dari Presiden, Bapak Presiden sudah memberikan kami beberapa bendungan. Pada saat peresmian Roti Kelot, saya mengatakan ke Bapak Presiden pada saat itu, mengapa rakyat NTT sangat mencintai Jokowi pada saat itu. Saya mengatakan, Bapak Presiden, rakyat NTT sangat mencintai Presiden Jokowi. Mengapa? Karena kami mengatakan Presiden Jokowi sudah lebih dulu mencintai rakyat NTT. Kita tepuk tangan dulu untuk Presiden. Paling banyak Presiden memperhatikan Nusa Tenggara Timur. 7 bendungan dia anggarkan untuk Nusa Tenggara Timur, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Tidak main-main. Karena Indonesia ini tidak hanya Nusa Tenggara Timur. Indonesia ini 34 provinsi. Tetapi dia memberikan bendungan yang begitu besar, 7 untuk Nusa Tenggara Timur. Ini tidak lain, tidak bukan perhatian pemerintah pusat kepada kita di Nusa Tenggara Timur ini. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, bendungan Temex ini tadi seperti dikatakan oleh Pak Agus, Kepala Balai. Mohon maaf Pak Agus, saya belum menyapa tadi. Pak Agus yang punya gawe ini saya lupa lagi tadi. Ini Kepala Balai SDA, memiliki panjang 535 meter, tingginya 54 meter, dan menempati lahan seluas 45 hektar dan mampu menampung air 50 juta meter kubik. Pak Bupati, kalau seandainya ini bendungan sudah ada, maka kalau rakyat kita masih miskin, itu berarti kita yang bodoh. Berarti kita pemerintah yang bodoh. Oleh sebab itu saya mengajak semua komponen bangsa, komponen masyarakat yang ada di TTS, begitu air ini ada, kita harus bergerak, bangun, tanam apa saja yang dibutuhkan oleh masyarakat, sehingga kita bisa hidup. Karena Tuhan sudah memberikan kita air untuk kita hidup dalam kehidupan ini. Ya, saya sedikit keras karena memang mesti kita bergerak. Dan juga masyarakat, jangan sampai kalau pemerintah sudah menggerakkan, masyarakat ini masih Feng Shui. Kalau orang Cina mengatakan Feng Shui itu mati sebelah. Kalau mati sebelah ya udahlah, kita rotan aja Pak. Ya rotan dalam arti bukan rotan benar-benar ambil kayu terus pukul, tidak. Rotan dalam arti kita membina mereka supaya mereka bisa melakukan kegiatan sesuai dengan apa yang kita harapkan ke depan. Karena tidak lain tidak bukan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, hukum yang tertinggi di muka bumi ini adalah bonum comune atau salus populi es suprema lex. Kepentingan umum dan kesejahteraan umum adalah hukum yang tertinggi. Sedangkan undang-undang, PP, Kepmen itu di bawah daripada bonum comune es suprema lex. Oleh sebab itu, saudara-saudara sekalian, begitu bendungan ini ada, ikutilah apa yang dikatakan oleh Pak Bupati tadi. Dan isu-isu ini luar jangan kalian ikut. Tanya kepada pusatnya, tanya kepada Pak Bupati, ini kenapa Pak, kami dengar isu begini bagaimana? Jangan sampai isu itu membias kiri kanan. Saya sependapat, saya setuju dengan Bupati, dan Pak Bupati ini yang merintis dulu, dia masih kadis PU, jadi saya tahu persis bagaimana Pak Bupati kita ini. Jangan melihat Pak Bupati kita ini senyum-senyum begini. Beliau kalau marah sekali bisa gawat juga. Jadi beliau ini saya selalu memberikan istilah dalam bahasa Latin, dia fortirten in re sua fiter in mondo.
Dia tegas pada masalahnya, tapi dia selalu ramah pada caranya. Dia senyum-senyum, tapi kalau kau salah sedikit dia gigit. Gitu. Tapi salah yang dalam arti salah yang benar. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, bendungan ini diberikan oleh Presiden menggunakan uang dari Anda sekalian. Oleh sebab itu, uang yang diberikan ini mari kita gunakan, mari kita kerjakan sebaik mungkin supaya NTT ini hari ini lebih baik daripada hari kemarin, dan hari besok harus lebih baik daripada hari ini. Kemudian tadi Pak Bupati minta supaya nanti BPN dengan Kepala Balai bisa sinkron. Saya menggunakan satu istilah, victory set at harmonia. Kemenangan itu, keberhasilan kita hanya bisa dicapai dengan keharmonisan antara kita. Jadi victory at set harmoni. Jadi mari kita lupakan hal-hal yang mungkin kemarin-kemarin ada beda pendapat, ada ini dan sebagainya. Kita sekarang bersatu, kita di tenda ini kita bersatu. Mari kita mulai dengan lembaran baru ke depan. Temel ini supaya kita segera bisa selesaikan, sehingga hak dari rakyat supaya segera mungkin kita bisa berikan. Oleh sebab itu Bapak Mama tidak usah takut. Pak Oni sudah datang, Pak Agus sudah datang, kami pulang, kami tadi di atas mobil, kami sudah runding bersama-sama. Nanti kami hitung bersama dan BPN turun ke sini, begitu operasi turun, begitu sudah ada semua, Bapak Mama akan dibayar. Duit sudah ada, tinggal dibayar aja. Kalau sekarang kami bayar ke Bapak Mama, berarti Bapak Mama suruh kami supaya KPK tangkap kami, karena itu melawan undang-undang dan melanggar peraturan. Gitu. Kami Bapak Mama juga harus cinta kepada kami. Kami tidak makan uang, tetapi kalau salah kebijakan pasti KPK akan tangkap kami. Oleh sebab itu kami akan melakukan prosedur yang bagus, sesuai yang baik, sesuai dengan undang-undang. Begitu sudah rampung semua, go, haknya Bapak Mama kita berikan. Apalagi Pak Bupati sudah janji tadi, uangnya sudah ada, tinggal kita bayarkan aja. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang saya cintai, 7 bendungan yang diberikan oleh Presiden untuk NTT. Oleh sebab itu kita berterima kasih, yang pertama kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, yang kedua kepada Presiden Republik Indonesia, yang ketiga kita berterima kasih kepada Menteri PUPR, kita berterima kasih kepada Dirjen Sumber Daya Air, kita berterima kasih kepada Kepala Balai Sungai dan SDA, kita berterima kasih yang mengerjakan di sini, para kontraktor, waskita, NK, terima kasih. Anda sudah bekerja untuk membangun, karena kita punya mitra, ada swasta, ada pemerintah, dan ada rakyat. Kami tidak lupa juga berterima kasih kepada Kanwil BPN yang sudah membantu untuk kelancaran kita di dalam masalah pertanahan. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, demikianlah beberapa hal yang saya bisa berikan pada siang hari ini, dengan selalu mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa supaya NTT ini bisa bangkit dan kemudian kita bisa sejahtera. Sekian dan terima kasih. Salve. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Terima kasih. Bapak Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur, silakan untuk berada di depan. Disaksikan oleh kita semua yang hadir di seputaran lokasi Bendungan Temef ini, pengelakan Sungai Bendungan Temef di Desa Oinino, Kecamatan Oinino, Kabupaten Timur Tengah Selatan akan ditandai dengan penekanan tombol sirene secara bersama-sama. Mari kita hitung. 1, 2, 3. Tepuk tangan Ibu Pendeta Romo. Seperti saya katakan tadi, ini hanya kena komunikasi aja. Karena nanti kami, tanah ini kan mesti dimasukkan di dalam aset. Aset kan perlu appraisal, aset itu perlu pengesahan dari BPN. Nah, jadi sekarang Kanwil BPN sudah datang, mudah-mudahan dalam waktu
sangat dekat, sudah bisa selesai, itu dikeluarkan, baru pemeriksa juga datang untuk menilai, baru kita eksekusi pembayaran. Berapa hemat? 90 ya, dan belum tahu dananya. Belum, ya betul. Dinilai dulu, nilai dulu. Yang penting Pak, masyarakat itu tidak mungkin pemerintah akan mensengsarakan rakyat. Karena Vox Populi, Vox Dei, suara rakyat adalah suara Tuhan. Dan Yosef Naisoi dan Victor Laiskoda datang ke NTT untuk memberikan jalan. Sesuai dengan iman Kristiani saya, Tuhan Yesus, dia ngomong kepada murid-muridnya, jangan hanya menjala ikan, jalalah manusia. Victor Laiskoda dan Yosef Naisoi datang ke NTT untuk memberikan jalan, listrik dan air ini. Ini memberikan hidup dan kehidupan masyarakat kita. Kalau tidak salah masih ada kekuatan dari keluarga. Ya silakan bukan. Tapi kami jalan terus. Saya bilang, bonum comune suprema lex. Kepentingan umum itu di atas segala-galanya. Kalau kepentingan umum juga menyangkut kepentingan dia. Kita akan perhatikan. Pak Boa, saya klarifikasi. Iya. Itu sudah clear. Itu sudah clear. Sudah clear. Iya. Apa tadi itu mana? Itu. Iya. Sudah final. Udah final bos. Apalagi? Ini tanya soal progres. Ini lihat ini orang kerja setengah mati udah 50%. Ini harus berterima kasih. Waduh, ini orang kerja setengah mati. Kita berdoa supaya cepat selesai. Nah, silakan Pak Agus.